Terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah kembali kita dipertemukan dalam Damai Usahaku yang akan mengangkat tema yang insya Allah akan menjadi ilmu dan sekaligus nasihat bagi kita. Yaitu berkaitan dengan Baiti Jannati, menghadirkan surga di dalam rumah. Telah hadir guru-guru yang kita cintai yang insya Allah akan berbagi ilmu bagi kita. Ustadz Syahdan, Kiai Haji Jujun Junaidi dan Ustazah Muawana. Yang tentunya kami hadir tentunya masih bersama Wadimor Tentu Sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh pantun dulu nggak Bu? Spesial buat Ibu, tapi dari Bapak. Pantunnya pergi ke pasar membeli tomat. Tomatnya dibuat sambal terasi. Yang jawab salam penuh semangat. Semoga bisa menikah lagi. Tenang Bu, bapak-bapak jangan heboh dulu, ada balasannya dari ibu-ibu. Nih kata ibu-ibu nih, pergi ke Rawang sampai Bekasi. Mampir sebentar membeli roti. Kalau Akang berani menikah lagi, artinya Akang mencari mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita, teladan kita, Al-Mukarram Kiai Haji Juzun Junaidi. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Host kita yang ganteng, Ustadz Agung Izzul Haq, dan juga yang di luar Ustazah Syasha Sabrina Raisha, dan juga tidak lupa pula Ustazah kita Al-Mukarramah, Ustazah Muawana. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qori kita Ustadz Deden, Ibu Bapak Jamaah Masjid Kartika Residen Karawang Timur, dan para pemirsa Damai Indonesia Ku TV One di mana saja Anda berada. Bu, Ibu, pernah enggak di rumah terasa sempit dan gersang? Mau tidur gelisah, bangun maunya marah-marah. Pernah enggak Bu? Sepanjang berkeluarga, rumah tangga, satu hari pernah enggak hati serasa sumpek, hati pegel, maunya nangis, pengennya teriak? Pernah enggak Bu? Sering. Kalau bapak-bapak nih Pak, jawab yang jujur ya Pak ya. Bapak-bapak pernah enggak satu hari habis aktivitas di luar males banget balik ke rumah? Pernah enggak Pak? Yang pojokan sering Pak Ustadz. Gimana enggak pegel, males balik ke rumah Pak Ustadz. Bini dikit-dikit duit, dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Enak saya Pak Ustadz. Udah bini satu monyong aja Ustadz. Masya Allah Bapak Ibu, itulah yang namanya rumah tangga. Ada enaknya, enggak ada enaknya.
Kalau maunya enak terus, itu namanya bukan rumah tangga, tapi rumah makan. Para pemirsa Damai Indonesia TV One, ibu bapak sekalian yang berbahagia, apa sih masalahnya rumah tangga? Sumpah banyak masalah. Kadang satu pasangan dengan yang lainnya suka gak akur, saling gempur, anak susah diatur. Bahkan rumah kayak kapal tempur. Boleh jadi Bapak Ibu, itu akibat fungsi rumah tidak berjalan dengan baik. Banyak fungsi-fungsi dari rumah yang kita tinggali semata-mata hanya kita jadikan tempat tinggal doang. Cuma hanya sekedar bernaung dari panas dan hujan. Bahkan ada yang rumahnya hanya untuk sekedar 5M. Mandi, makan, minum, molor, modal. Masya Allah. Bapak Ibu, makanya dalam Islam rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal belaka. Tapi rumah harusnya dijadikan sebagai sumber kedamaian, sumber ketenangan, sumber energi, bahkan sumber untuk meraih ridho Allah dan mendulang banyak pahala dari Allah. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, kita harus tahu apa sih fungsi daripada rumah-rumah yang kita tinggali. Supaya rumah nyaman, indah, enak, dan bersuasana surgawi. Amin ya robbal. Yang pertama, fungsi rumah itu sebagai al-musolla. Jadikan rumah kita sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah demi meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, kalau di rumah biasakan sholat-sholat sunnah. Ibu kalau di rumah rutinin tilawah. Biasakan juga berzikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Supaya apa? Rumah menjadi teduh, adem dan nyaman. Alhamdulillah. Makanya kata Rasul, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Karena syaitan akan lari dari rumah yang di dalam rumah dibacakan surat Al-Baqarah. Bahkan dalam riwayat lain, sesungguhnya rumah yang Al-Quran dibacakan di dalamnya menjadikan penghuninya menjadi lapang dan luas. Malaikat akan datang, setan akan menjauh, bahkan orang itu akan mendapat banyak kebaikan. Tapi kalau rumah Bapak Ibu tidak dibacakan Al-Quran, maka hati menjadi sempit. Malaikat akan terhalang, setan akan hadir, dan sedikit kebaikan di dalam rumah itu. Subhanallah. Assalamualaikum. Maka Bapak Ibu, jadikan rumah kita bernilai surgawi dengan cara apa? Banyak ibadah. Kalau rumah pondasinya iman, tiangnya sholat, dindingnya adalah tilawah, atapnya sedekah, cahayanya zikrullah, insya Allah aman. Ini enggak, bapak-bapak istrinya lagi rajin ibadah, diajak maksiat. Bu, kenapa? Nonton film Blue ya Bu. Udah habis Pak, dipakai buat nyuci. Itu mah blau. Video blue Bu, video hui. Pak nggak boleh Pak, nggak apa-apa kalau cuma sekali mah buat meningkatkan gairah. Akhirnya awalnya sekali, besoknya sering, suaminya pergi jadi ketagihan, datang WA dari mantan. Janjian, ketemuan, akhirnya ketahuan, akhirnya rumah tangga jadi bubaran. Na'udzubillah. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, sebagai al-maskanah. Apa itu?
Rumah dijadikan sebagai pelipur lara, sebagai penarik kerinduan, penghilang kepenatan, dan penaung daripada kedamaian dan ketentraman. Makanya Bu, al-maskana seakar kata dengan sakinah artinya apa? Betah di rumah. Kalau ibu suaminya jarang pulang, habis pulang dari kantor maunya nongkrong di kafe, di pos ronda, di mall, itu artinya nggak ada sakinah. Maka tanamkan sakinah supaya betah semua, termasuk anak-anak. Kalau bapaknya pergi, bapak kemana sih? Pikol dong Bu, pikol. Itu artinya anak bahagia. Tapi kalau kemudian bapak ibu pergi, anak malah bilang, alhamdulillah mama pergi, ayah pergi. Hancur urusan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah. Sebuah pelajaran penting bagi kita. Kalau kita cermati sesungguhnya rumah adalah benda mati. Lantas yang menghadirkan surga atau neraka adalah penghuninya. Lantas bagaimanakah kita menghadirkan surga? Surga seperti apa yang semestinya kita hadirkan di dalam rumah kita, insya Allah. Di segmen berikutnya nanti Ustazah Muawanah akan menjelaskan. Saya juga akan menutup dengan pantun Kiai. Ikan tongkol, ikan teri. Kita kembali sesaat lagi.